Hai guys, welcome back to my channel Koncencia L. Masih ada di Yogyakarta dan juga masih di deketnya Malioboro dan Keraton Jogja. Kita hari ini bakalan ke Taman Sari Jogja guys. Pengen tahu keseruan kita kayak gimana dan dalamnya Taman Sari itu kayak gimana? Yuk ditonton video ini dari awal sampai selesai. Dan jangan lupa untuk tinggalin jejak kalian ya. Ya tutup guys. Sana ngapain kalau ke sana? Adinan Bali. Jadi di hari pertama waktu kami kesini Taman Sarinya tutup karena waktu itu memang lagi tanggalnya hari besar ya guys. Tapi itu tidak membuat kami untuk berhenti guys. Jadi hari kedua kami balik lagi. Di sini aku bakal jelasin tiketnya itu terbagi jadi dua, tiket domestik dan tiket internasional. Sudah tahu kan kalau tiket internasional itu untuk wisatawan dari mancanegara guys. Dimana harga tiket masuknya untuk anak-anak yang sampai 12 tahun 10.000 dan orang dewasa 15.000. Perbedaannya hanya 10.000 aja sama tiket yang internasional guys. Untuk Taman Sari ini letaknya itu ada di Patehan, Kecamatan Keraton, Daerah Istimewa Yogyakarta. Sedangkan untuk bukanya itu dari jam 9 pagi sampai jam 3 sore aja guys. Untuk parkiran mobil dan motor itu ada di daerah depannya Taman Sari ini dan biaya parkirnya sekitar 5.000-an ke atas. Nah, di sini kami beli tiketnya dulu, kami dapat yang warna biru dan ada tulisannya domestik. Kemudian tiketnya kita bawa dan kasih tunjuk ke petugasnya untuk dipasangin ke pergelangan tangan kita. Pakai dong. Sudah bayar. Kasih. Sebelum benar-benar masuk ke wisatanya, kita akan bertemu sama orang-orang yang mereka menawarkan jasa sebagai tour guide-nya Taman Sari. Jadi tugasnya mereka itu untuk menjelaskan sejarah-sejarahnya yang ada di Taman Sari ini dan juga sejarah dari bangunannya juga guys. Dimana ini itu nggak ada patokan harganya sih, cuman dari yang kami dengar itu bisa sekitar 50-100-an ke atas. Nah, buat kalian yang suka sejarah atau yang pengen tahu nih Taman Sari itu kayak gimana sejarahnya, kalian bisa sewa tour guide-nya juga guys. Plus mereka juga bisa moto-motoin kita. Nah, di sini kita sudah sampai ya di bagian kolamnya dan juga di sini tuh banyak wisatawan mancanegaranya juga. Kolam yang ada di Taman Sari ini juga termasuk ikonnya Taman Sari ya guys. Kalau dari sisi sejarahnya, kolam yang ada di Taman Sari ini itu selalu dipakai sama para sultannya Jogja. Nggak cuma sultan-sultannya aja, selir-selir dan juga keluarganya pun juga make ya guys ya. Makanya tuh kayak dibuat rekreasi, kadang dibuat istirahat, kadang dibuat berenang juga sama mereka. Sedangkan dari Taman Sarinya sendiri itu dibangun di masa pemerintahannya Sultan Hamengkubuwono I. Jadi di antara tahun 1758 sampai 1765 guys. Selain dipakai buat rekreasinya para sultan, ini pun juga dipakai buat benteng pertahanan juga. Jadi di Taman Sari Jogja itu ada ruangan bawah tanahnya. Nah, itu yang dipakai buat tempat perlindungannya mereka. Selain bangunan yang ada di Taman Sari, di sini juga ada beberapa barang-barang, terus juga ada lukisan-lukisan, foto-foto gitu yang ada hubungannya sama zaman dulunya Taman Sari.
Di Taman Sari Jogja ini ada beberapa ruangan di mana pintu masuk yang dibangun itu kayak agak pendek gitu guys. Jadi kita kalau mau masuk itu kayak agak nunduk gitu loh, apalagi orang yang tinggi-tinggi. Nah ini kalian jangan anggap atau mandang sebelah mata ya. Maksudnya kayak sengaja dibangun kayak gini karena emang orang-orang zaman dulu tuh pendek-pendek. Bukan kayak gitu. Karena mereka membangun itu tujuannya untuk menghormati atau untuk menghargai guys. Ya anggapannya kayak ngajarin kita sopan santun ya. Di Taman Sari Jogja ini menurut aku ada yang minus. Jadi tuh di sini tuh kayak nggak ada petunjuknya sama sekali atau informasi yang bener-bener ngejelasin sejarah-sejarahnya kayak gitu-gitu. Jadi ya anggapannya kita kayak cuma menikmati keindahannya aja tanpa tahu informasi atau tahu sejarahnya yang jelas kayak gimana. Jadi seakan-akan kita harus sewa tour guide-nya supaya bisa ngerti, supaya bisa lebih paham. Apalagi Taman Sari itu kan luas banget. Jadi kayak kalau misalnya nggak ada tour guide tuh ya kayak apa setengah tersesat gitu guys di sini. Karena kami kemarin juga nggak sewa tour guide juga ya. Jadi ya mengikuti orang-orang saja gitu tanpa tahu arahnya kemana ya guys ya. Jadi kalau misalnya udah keluar ya keluar, kita nggak boleh balik lagi malah. Sebagai tambahan informasi aja guys, kalau di sini tuh ternyata pernah dibuat sebagai gerbang utamanya Taman Sari atau jalan pintu masuk utamanya Taman Sari guys, sebelum berubah jadi tempat masuknya yang sekarang ya, yang ada di awal-awal video. Dari segi bangunan yang ada di Taman Sari ini, ada beberapa bangunan tuh yang kayak sudah retak guys. Ada juga yang masih kokoh tapi catnya udah luntur. Terus bangunan-bangunan yang berbahan dasar kayu itu kayak sudah ngelupas-ngelupas. Ya ada beberapa itu yang cukup memprihatinkan ya. Maksudnya masih kayak belum ada perbaikan-perbaikan, tapi masih tetap terawat guys. Nggak dibiarin gitu aja. Mereka masih merawatnya. Mereka juga masih kayak mempertahankan nilai sejarahnya juga. Di sini kita sudah betul-betul keluar dari area Taman Sari Jogjanya ya guys. Karena di daerah ini hampir semuanya tuh sudah menjadi pemukimannya warga. Jadi untuk kembali ke parkiran semula kita akan melewati rumah-rumahnya warga guys. Nggak perlu takut untuk tersesat, yang penting berani untuk bertanya arah kembalinya itu kemana kayak gitu guys. Terus selama perjalanan kembali ke parkirannya, kita juga disuguhin sama oleh-olehnya khas Jogja. Ada kerajinan batik juga. Terus juga ada yang jual makanan sama minuman. Jadi kita nggak perlu takut untuk kehausan sama lapar ya sehabis jalan-jalan dari Taman Sarinya. Terus kalau yang misalnya belum beli oleh-olehnya yang dari Jogja, kalian juga bisa kok beli di sini. Yang dari pagi itu loh. Iya. Pakainya itu. Apa-apa? Bisa. Oke deh, kemarin. Benar tadi. Kan?
Jangan ngawur. Ini tempat tidurnya Sultan dulu. Ya lewat sini. Sadar sesada. Ini loh kosong. Tuh ini dulu tempat tidurnya Sultan. Ya mungkin kalau saya kembali ke masa lalu tahu deh ya ceritanya. Nah, kalau yang di sini guys, menurut informasi yang kami dapat, di sini itu adalah tempat beristirahatnya para sultan dan juga keluarganya guys. Kalau misalnya ini ada yang nggak ikut berenang di Taman Sarinya, nah istirahatnya itu di daerah ini guys. Belum tembok itu. Oke deh guys, sampai di sini dulu video aku. Terima kasih karena kalian sudah nonton video ini dari awal sampai selesai. Gimana nih menurut kalian tentang Taman Sari Jogja? Kalau dari aku sendiri, better mending sewa tour guide-nya ya. Cuman itu aja pesan dari aku, sewa tour guide-nya kalau mau ke Taman Sari. Karena yang cuma bisa jelasin lebih detail tentang sejarahnya Taman Sari dan sekitarnya itu hanya tour guide-nya aja guys. Dan jangan lupa kalau kesini, jangan lupa untuk di setiap titik diabadikan ya guys ya. Karena tempatnya ini masih termasuk estetik juga dan instagramable. Meskipun banyak yang masih perlu direnovasi, tapi untuk keindahannya itu masih tetap terjaga kok. Oke deh guys, jangan lupa ya untuk tetap subscribe, tetap like, komen, dan share ke teman-teman, share ke keluarga juga yang mau ke Jogja. Jangan lupa cantumin juga list ke Taman Sari Jogja. Dan jangan lupa juga untuk tekan tombol loncengnya biar kamu update terus kalau aku upload video baru. Nah, di dalam itu mas mbak, tempat istirahatnya para istri-istri yang sebagian tadi tidak nikmati istirahat bukan tidur. Dan kenapa ini bentuk bangunannya Tionghoa Cina? Makanya jangan pernah mengkomplain presiden kita kerja sama Cina. Dulu zaman kerajaan udah kerja sama Cina loh. Iya kan? Karena Cina bukan di luar negeri. Cinanya Indonesia juga ada, Kalimantan, Sumatera. Oke deh guys, Koncencia L pamit undur diri dulu. Bye bye.